Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai PDD UKT-PT pada bidang Serdo Smart 2023. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asrida A, SST MKEP. Sebagai salah satu dosen pada program studi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Cokro Aminoto Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah pengantar asuhan kebidanan atau biasa disebut dengan konsep kebidanan. Di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah inti yang wajib diprogramkan pada semester 1. Dengan bobot SKS, 3 SKS terdiri dari 2 teori dan 1 praktikum. Sebagai salah satu dosen, kewajiban saya adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu diantaranya bidang pengajaran yang mengacu pada delivery, interaction, dan assessment. Delivery yaitu suatu proses bagaimana cara saya menyampaikan materi kepada mahasiswa sehingga dapat diterima materi tersebut sesuai dengan harapan pada capaian pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah pengantar asuhan kebidanan yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kebidanan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan bidan baik secara nasional maupun internasional. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memahami teori dan model konseptual dalam asuhan kebidanan. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu mendeskripsikan filosofi bidan. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu memahami standar profesi bidan. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu memahami peran dan fungsi bidan. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup praktek kebidanan. Kemudian yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami manajemen kebidanan sebagai metode pemecahan masalah. Kemudian nomor 9, mahasiswa mampu memahami pengembangan karir bidan, reward, punishment, dan terhadap kinerja bidan. Kemudian nomor 10, mahasiswa mampu membuat asuhan kebidanan. Saya akan mendeskripsikan tentang mata kuliah pengantar asuhan kebidanan, yaitu mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa dalam mengembangkan diri sebagai bidan yang profesional dan memberikan asuhan pelayanan kebidanan sesuai dengan standar profesi kebidanan. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu konsep dasar kebidanan, sejarah perkembangan profesi pelayanan pendidikan bidan secara nasional dan internasional. Kemudian yang ketiga, paradigma asuhan kebidanan. Kemudian yang keempat, teori dan model konseptual dalam asuhan kebidanan. Kemudian yang kelima, filosofi bidan. Kemudian yang keenam, standar profesi bidan. Kemudian yang ketujuh, ada peran dan fungsi bidan. Kemudian yang kedelapan, itu ruang lingkup praktek kebidanan. Kemudian yang kesembilan, yaitu manajemen kebidanan sebagai metode pendekatan pemecahan masalah. Kemudian yang kesepuluh, ada pengembangan karir bidan, reward, dan punishment terhadap kinerja bidan. Kemudian yang terakhir adalah dokumentasi asuhan kebidanan. Dan untuk mendukung materi pembelajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur seperti buku dan juga jurnal. Itulah model delivery yang saya sampaikan pada proses pengajaran yang telah saya lakukan. Selanjutnya, kita akan masuk pada aspek interaction, di mana aspek ini adalah adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran guna tercapainya capaian pembelajaran. Adapun sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah student center learning, di mana proses pembelajaran ini berfokus pada mahasiswa, di mana peserta didik lebih aktif, kreatif, dan mandiri dalam proses belajar. Sedangkan adapun pembelajaran praktikum saya lakukan di laboratorium. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan pada sistem pembelajaran SCL, yaitu yang pertama ada interactive learning, di mana saya sebagai dosen memaparkan materi melalui ceramah.
dan juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengajukan pendapat atau berupa pertanyaan sesuai dengan literatur yang mereka baca terlebih dahulu pada saat saya masuk memberikan materi. Kemudian ada small group discussion, di mana metode ini saya gunakan untuk membentuk kelompok kecil yang membahas tentang masalah kebidanan, di mana saya di situ sebagai pembimbing, pada saat juga turun praktek sebagai pembimbing juga, dan juga sebagai narasumber yang memberikan arahan dan masukan terhadap masalah yang mereka hadapi. Dan diskusi ini juga berguna untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengemukakan pendapat serta ide-ide sehingga mahasiswa terbiasa memecahkan masalah yang mereka hadapi. Kemudian yang ketiga ada self-directed learning, di mana mahasiswa diberikan tugas berupa bahan bacaan, ada juga berupa kasus kebidanan dengan harapan membuat asuhan kebidanan secara mandiri dan belajar bertanggung jawab dengan apa yang mereka kerjakan tanpa adanya bantuan orang lain, sehingga pada saat mereka melaksanakan asuhan, mereka terbiasa bertanggung jawab dengan asuhan tersebut yang diberikan kepada pasien. Kemudian yang terakhir ada praktikum. Untuk pembelajaran praktikum, biasanya saya telah menyiapkan buku penuntun praktikum. Dan juga biasanya saya lakukan demonstrasi kepada mahasiswa terlebih dahulu untuk mereview kembali materi, sehingga pada saat mahasiswa melakukan praktikum, mereka bekerja secara sistematis. Dengan metode ini, harapan saya mahasiswa dapat gambaran secara nyata serta pemahaman terhadap prosedur yang akan dilaksanakan atau diaplikasikan langsung kepada pasien dan masyarakat sesuai dengan peran dan fungsi bidan. Kemudian kita masuk pada aspek assessment, yaitu di mana suatu proses penilaian yang dilakukan dosen kepada mahasiswa guna untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif. Adapun penilaian hasil pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan dengan bobot pada masing-masing unsur. Yang pertama ada kehadiran 10%, kemudian keaktifan dalam diskusi ada 15%, kemudian tugas dan praktikum 20%, kemudian ujian tengah semester atau UTS 25%, kemudian ujian akhir semester atau UAS 30%. Untuk bobot penilaian dan kontrak perkuliahan, biasanya saya telah menyampaikan pada awal perkuliahan dan pada saat menyampaikan RPS mata kuliah pengantar asuhan kebidanan. Demikianlah pemaparan 3 aspek yang telah saya terapkan dalam proses pengajaran, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Adapun video proses pengajaran yang akan saya tampilkan yaitu tentang pengantar asuhan kebidanan, yang membahas tentang peran dan fungsi bidan, di mana kompetensi dasarnya yaitu mahasiswa mampu memahami peran dan fungsi bidan. Baiklah, untuk lebih jelasnya silakan menonton video pembelajaran yang akan saya tampilkan. Selamat menyaksikan.
telah menyampaikan pada pertemuan yang lalu. Sudah ada yang bahan bacaan yang telah Ibu berikan di WhatsApp sudah dibaca semua? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Nah, untuk memulai pertemuan kali ini, Ibu akan mereview kembali materi yang telah Ibu berikan pada pertemuan yang lalu yang membahas tentang kode etik profesi bidan. Ada yang masih ingat apa isi dari kode etik profesi bidan? Ada yang bisa mewakili temannya untuk mengingat kembali? Baik, kepada adikku Halimah, persilakan. Yaitu diri sendiri, profesi dan klien, tugasnya dan serta pemerintah dan sederajat. Ya, terima kasih. Mas masih ingat semua? Nah, yang pertama tadi apa? Tanggung jawab terhadap klien, terhadap diri sendiri, terhadap tugas, terhadap profesi, terhadap pemerintah serta nusa dan bangsa. Baik, terima kasih adik-adikku telah masih mengingat materi pembelajaran yang lalu. Baik, kita melanjutkan materi untuk hari ini yaitu pertemuan ke-7 yang membahas tentang peran dan fungsi bidan. Nah, sekiranya kalian sudah membaca materi yang Ibu telah berikan, nah ada yang kira-kira memberikan penjelasan tentang peran dan fungsi bidan di sini? Berdasarkan, oke, baik, Rahmania. pendidik, pengelola dan pelaksana. Ya, baik sekali. Terima kasih kepada Rahmania yang telah membaca dan masih mengingat materi. Yang pertama di sini ada, betul tadi ada sebagai pelaksana, ada sebagai pengelola, sebagai pendidik, dan terakhir sebagai pendidik. Baik. Nah, di sini peran dan fungsi bidan. Yang pertama peran. Bagaimana perannya bidan? Tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan dalam suatu sistem. Kemudian ada fungsinya, pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan peranannya. Kemudian ada tugas, yaitu harus dilakukan sesuai dengan hak dan kewajiban bidan. Artinya bidan melaksanakan tugasnya sesuai dengan haknya. Kita tidak boleh melaksanakan asuhan semau-maunya. Nah, kita itu bidan diawasi. Nah, kemudian ada kompetensi, pengetahuan yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki oleh bidan dalam melaksanakan pendidikan secara aman dan bertanggung jawab. Nah, ini kompetensi. Nah, sekarang itu makanya bidan-bidan harus lulus ujian kompetensi. Ngerti? Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, sebagai pelaksana, ada di sini yang tahu membantu, yang bisa membantu Ibu bidan sebagai pelaksana. Ada 3. Kira-kira apa? Baik. Ijru. Oke, terima kasih kepada Ibu. Baik sekali ya. Masih ada bidan melaksanakan asuhan secara mandiri. Dia ini biasanya digunakan pada bidan yang memiliki TPMB atau bidan praktek mandiri. Nah, kemudian ada kolaborasi. Bagaimana bidan melakukan kolaborasi dengan biasanya kita lakukan itu dengan dokter-dokter objin. Kalau misalnya kita sebagai bidan misalnya mendapatkan kasus-kasus misalnya hipertensi, berarti kita harus menuju ke dokter objin dan lain-lain. Begitu juga dengan kita menolong tiba-tiba ada anak, misalnya dia ada kawat janin, berarti kita harus merujuk ke dokter spesialis. Kemudian ada rujukan. Nah, rujukan ini dilakukan pada misalnya kita tugas di puskesmas, berarti kita harus merujuk ke tenaga kesehatan yang lebih tinggi, misalnya dia ke puskesmas. Tetapi sebelum kita merujuk itu kita harus melakukan dulu komunikasi sama dengan yang sekarang itu yang lagi tren itu BPJS, kita harus komunikasi BPJS dulu, bagaimana apakah bisa atau tidak. Nah, lanjut. Nah, sebagai pengelola ada perannya memimpin dan mengkoordinasikan unsur-unsur dan kegiatan praktek kebidanan untuk meningkatkan kesehatan individu keluarga di daerah tempat mereka bekerja. Kemudian ada fungsinya mengembangkan pelayanan dasar kesehatan KIA di wilayah kerja dengan melibatkan masyarakat setempat. Artinya bidan ini melakukan pelayanan harus bekerjasama dengan tenaga-tenaga kesehatan yang ada di wilayah setempat. Bukan hanya
melalui peningkatan kemampuan dukun bayi dan kader kesehatan. Nah, kemudian yang di belakang ada lagi? Berdiri. Ada yang di belakang kira-kira bagaimana selanjutnya? Poin yang ketiga. Baik, silakan. Melaksanakan pelatihan dan membimbing pembimbingan. Nah, betul sekali, melaksanakan pelatihan dan melakukan pembimbingan melalui peningkatan kesehatan dukun bayi dan kader bayi. Nah, bagaimana kita bidan melakukan pembimbingan, bagaimana kita membimbing dukun-dukun bayi yang tadinya tidak tahu cara, misalnya dia mau potong tali pusat, dia asal-asal potong. Nah, itulah tugas bidan, bagaimana kita mengajarkan dia mensterilkan dulu alat, baru kita melakukan tindakan. Takutnya kalau kita tidak sterilkan alat terjadi apa namanya? Infeksi. Baik. Nah, kemudian ada ketiga, melaksanakan pelatihan dan pembimbingan. Nah, sama tadi melaksanakan pelatihan dan pembimbingan. Kemudian yang keempat, memberikan asuhan kepada klien rujukan dan dukun bayi. Kemudian membina kesehatan masyarakat. Nah, di sini kemudian ada sebagai pendidik. Nah, kira-kira ada yang bisa memberikan argumen apa itu tugasnya bidan sebagai pendidik? Keluarga, masyarakat pada masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, masa laktasi, KB, pertumbuhan atau perkembangan bayi atau anak, gizi, pemeliharaan kesehatan, dan masalah kesehatan pada masyarakat. Oke, baik sekali. Sekiranya adik-adik ini sudah memahami semua materi ya. Oke, nah di sini ada pendidik. Nah, bagaimana perannya? Memberikan pendidikan pada individu dan keluarga dan masyarakat pada masa prakonsepsi. Nah, bagaimana prakonsepsi itu termasuk dia remaja. Setelah nikah dia masa laktasi dan perawatan bayi. Kemudian setelah masa laktasi ada lagi KB. Setelah KB ada lagi pertumbuhan dan perkembangan. Baik sekali adik-adikku. Nah, di sini kesehatan, pemeliharaan kesehatan dan masalah kesehatan. Nah, kemudian ada pendidik sebagai fungsinya. Nah, memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada individu, keluarga dan masyarakat. Nah, kemudian ada melatih dan membimbing kader. Nah, bagaimana kita membimbing kader? Kader itu biasanya dia bergerak, biasanya dia di tim PKK, dia lebih dekat dengan masyarakat. Itu kita harus dekati mereka karena dia lebih dekat di masyarakat dibanding dengan bidan, karena dia lebih menganggap lebih saudara. Kemudian ada melatih dan membimbing kader serta dukun di wilayah setempat. Nah, ada peran sebagai peneliti. Nah, ada yang memberikan argumen lagi tentang peneliti? Bagaimana itu bidan melakukan penelitian? Yang pertama, melakukan investigasi atau penelitian terapan dalam bidang kesehatan baik secara mandiri maupun secara kelompok. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan investigasi yang akan dilakukan. Yang ketiga, menyusun rencana kerja pelatihan. Dan yang terakhir, melaksanakan investigasi sesuai dengan rencana. Ya, baik sekali pada adik Firma. Di sini peran bidan sebagai peneliti. Firma telah menjelaskan tentang peran sebagai peneliti, di mana peneliti melakukan investigasi atau terapan dalam bidang kesehatan baik secara mandiri maupun secara kelompok. Nah, kemudian ada menyusun rencana. Kita merujuk rencana tindakan apa yang harus kita lakukan. Setelah kita merencanakan, berarti kita harus melaksanakan. Setelah melaksanakan, kita harus mengevaluasi dulu apakah yang tindakan yang kita inginkan apakah tercapai atau tidak. Dan yang terakhir, jangan lupa melakukan pendokumentasian. Baik. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya? Ya, pertanyaan saya, bagaimana bidan mengelola situasi darurat kebidanan dan kehamilan yang berisiko tinggi? Yang bisa memberikan tanggapan atau berupa jawaban sebelum Ibu memberikan penjelasan kepada adik-adik terhadap pertanyaan yang disampaikan. Ada yang bisa memberikan? Baik. Pertanyaan dari Bapak ini. Yang pertama, evaluasi dan pemantauan. Yang kedua, intervensi amal. Yang ketiga, penanganan darurat. Yang keempat, mengkoordinasi
lainnya. Dan yang terakhir, monitor dan follow up. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas jawabannya cukup bagus. Nah, Ibu memberikan sedikit masukan. Nah, pada saat bidan melakukan asuhan itu kita harus memulai dari perencanaan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita melaksanakan, kemudian kita mengevaluasi, kemudian kita melakukan pendokumentasian apapun yang kita laksanakan. Nah, termasuk tadi ada tindakan yang kita laksanakan. Nah, di sini ada langkah-langkah pengambilan keputusan. Nah, langkah ini ada yang pertama yaitu pengumpulan data dasar. Nah, bagaimana kita mengumpulkan data dasar? Ini dilakukan pada saat kita melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi masalah aktual. Kemudian yang ketiga, masalah potensial. Masalah potensial ini artinya kita ragu-ragu. Misalnya, saya ragu terhadap pasien ini, apakah dia terjadi hipertensi, ataukah karena dia tekanan darahnya misalnya dia 140. Nah, berarti kita ragu-ragu apakah ini hipertensi atau memang dia ada memang riwayat ya tekanan darah tinggi. Kemudian ada tindakan segera dan kolaborasi. Nah, itu tadi bidan bagaimana kita mengkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain. Nah, kemudian kita merencanakan asuhan. Kita rencanakan memang pikir-pikir matang sebelum kita melaksanakan asuhan. Kemudian melaksanakan asuhan. Dan yang terakhir ada evaluasi. Baik, adik-adikku, sampai di sini ada yang mau ditanya sebelum Ibu merangkum materi? Nah, tidak ada. Nah, berarti kalian sudah paham semua ya. Baik, kita merangkum sama-sama tentang materi ini. Yang pertama tadi ada 4 peran dan fungsi bidan. Yang pertama sebagai pelaksana. Kemudian yang kedua sebagai pendidik. Yang ketiga sebagai pengelola. Yang keempat sebagai peneliti. Yang terakhir ingat, itu kita melakukan penelitian. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup praktek kebidanan. Sampai sini ada yang mau ditanya? Tidak ada. Baik, kalau sudah ada yang mau tanya, di sini ada tugas. Yang pertama itu ada untuk memberikan tugas mandiri. Tugas mandiri sesuai dengan pembahasan kali ini yaitu tentang kalian akan merangkum materi hak dan kewajiban bidan. Kemudian tugas yang kedua itu masih mandiri, tugas hak dan kewajiban pasien. Berarti ada 2, ada tugasnya bidan, ada tanggung jawabnya juga pasien. Bagaimana tanggung jawabnya pasien terhadap kita ke pasien. Kemudian tugas kelompok, ada juga tugas kelompok. Tugas kelompoknya itu yang pertama itu tentang standar pelayanan kebidanan kelompok 1. Berarti mulai dari urut absen 1 sampai 5. Kemudian urut absen kedua 6 sampai 10 dia akan membahas tentang standar praktek kebidanan. Berarti ada 2 kelompok. Nanti itu akan dibahas pada pertemuan berikut. Nah, kemudian tugasnya itu nanti kita buat kelompok kecil. Setelah itu kita akan mempresentasikan setiap kelompok akan membuat makalah dan PowerPoint. Dan jangan lupa pada saat kalian membuat makalah itu jangan lupa ambil referensi yang terbaru, berupa jurnal yang terbaru dan buku. Ada yang mau ditanya tentang tugasnya? Baik, kalau kalian sudah tidak ada, mungkin pertemuan kali ini cukupkan sampai di sini. Kita ketemu minggu depan dengan materi diskusi. Baik, untuk mengakhiri pertemuan ini, kita berdoa sesuai dengan kayak kita masing-masing. Doa lagi. Doa selesai. Terima kasih kepada adik-adikku. Kita ketemu untuk pertemuan depan. Jangan lupa ambil tugasnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video pengajaran yang dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar asuhan kebidanan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatian.
Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.